Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang akuntansi untuk institusi pendidikan pada perguruan tinggi atau universitas yang berstatus Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu yang pertama akuntansi universitas, yang kedua Badan Layanan Umum atau BLU, yang ketiga akuntansi Badan Layanan Umum atau BLU universitas, yang keempat penerapan BLU terhadap aplikasi akuntansi, yang kelima yaitu studi kasus. Akuntansi universitas. American Accounting Association dalam Halim dan Kusufi tahun 2012 mendefinisikan akuntansi dari sudut pandang proses adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Universitas merupakan salah satu institusi pendidikan yang berbentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik, dan institut. Dalam aplikasi dananya dapat dilihat dari praktek akuntansi di universitas sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba. Jenis universitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola pihak swasta dan dikelola pihak pemerintah. Dikelola pihak swasta, pelaksanaan akuntansinya berdasarkan standar akuntansi yang diatur oleh Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Statement of Financial Accounting Corpus nomor 4 tentang tujuan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sedangkan yang dikelola oleh pihak pemerintah yaitu pelaksanaan akuntansinya berdasarkan standar akuntansi yang diatur oleh Governmental Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Siklus akuntansi universitas. Siklus akuntansi pada universitas dan lembaga pendidikan lainnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tahap pencatatan, 2. Tahap pengikhtisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Tahap pencatatan yaitu kegiatan identifikasi dan pengukuran bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau buku jurnal. Memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenis berdasarkan akun buku besar. Tahap pengikhtisaran, yang pertama penyusunan neraca saldo, yang kedua pembuatan ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga penyusunan kertas kerja, yang keempat pembuatan ayat jurnal penutup, yang kelima pembuatan neraca saldo setelah penutupan, yang kelima pembuatan ayat jurnal pembalik. Selanjutnya tahap pelaporan. Yang pertama laporan surplus defisit, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga rapor neraca, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Struktur dana universitas. Yang pertama dana lancar, yaitu dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua, dana pinjaman. Dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik kepada pegawai universitas maupun pihak-pihak yang terkait dengan universitas. Yang ketiga, dana abadi. Dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini diabadikan kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Yang keempat, data anuitas dan pensiun adalah semacam dana pensiun yang dikelola oleh universitas. Yang kelima, dana pembangunan adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aset tetap lainnya. Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Asas-asas BLU adalah sebagai berikut. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara atau lembaga untuk tujuan pemberi layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dan segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepada oleh menteri atau pimpinan lembaga. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Dan yang terakhir, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga. BLU mengelola penyelenggara layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Akuntansi Badan Layanan Umum atau BLU Universitas. A. Penyusunan laporan keuangan BLU. Penyusunan laporan keuangan BLU wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dan laporan keuangan berdasarkan akuntansi pemerintah. Aset lancar, kas dan setara kas. Kas di bendahara pengeluaran, SAP. Kas bendahara pengeluaran adalah sisa UP dari APBN atau non-PNBP yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas BLU. Kas pada BLU merupakan saldo kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Yang pertama, kas BLU. Yang kedua, setara kas BLU. Yang ketiga, deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Yang B, cek yang dapat diuangkan dalam waktu kurang 3 bulan. Kas lainnya dan setara kas. Yang pertama, saldo kas rekening bendahara pengeluaran. Dibagi menjadi 3, yaitu A, seluruh saldo rekening pada entitas termasuk yang tidak memiliki izin. B. Saldo uang LS yang dibayarkan ke pembendaraan pengeluaran. C. Dana titipan. Yang kedua, saldo rekening operasional BLU. Yang ketiga, saldo uang tunai operasional non-APBN. Yang keempat, saldo rekening data kelolaan. Yang kelima, setara kas. Yang kedua, piutang usaha. Piutang dari kegiatan operasional BLU, SAK dan SAP, piutang yang terkait dengan pemberian jasa Tridharma Perguruan Tinggi BLU, seperti jasa pendidikan dan lain-lain. Piutang lain-lain, piutang dari kegiatan non-operasional BLU, SAK dan SAP, piutang di luar pemberian jasa Tridharma Perguruan Tinggi BLU, seperti piutang bunga, piutang sewa, dan lain-lain. Yang ketiga, penyisian piutang tidak tertagih. Penyisian piutang tidak tertagih SAK dan SAP sama, yaitu untuk mencatat adanya penyisian piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. 4. Persediaan BLU. SAK dan SAP metode pencatatan menggunakan harga perolehan terakhir. Yang kelima, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek SAK dan SAP deposito 3 sampai dengan 12 bulan. Yang keenam, biaya dibayar di muka. Belanja dibayar di muka SAP
belanja dibayar di muka digunakan untuk pembayaran penuh 100%, tapi barang atau jasa belum diterima. Uang muka belanja (SAP), uang muka belanja digunakan untuk pembayaran uang muka atau belajar. SAK, uang muka belanja barang dan belanja modal menggunakan akun biaya dibayar di muka. Aset tetap. Yang pertama, tanah BLU. SAK dan SAP menyajikan aset tetap tanah baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin BLU, SAK dan SAP menyajikan aset tetap peralatan dan mesin baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan BLU, SAK dan SAP menyajikan aset tetap gedung dan bangunan baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan BLU, SAK dan SAP menyajikan aset jalan irigasi dan jaringan baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya BLU, SAK dan SAP menyajikan aset tetap lainnya baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari kegiatan BLU. Termasuk aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi. Yang keenam, akumulasi penyusutan. SAP belum mencatat atau mengakui adanya penyusutan, tapi didasarkan pada penghapusan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dijelaskan dalam KLK. SAK mencatat atau mengakui adanya penyusutan. Yang terakhir, kontribusi dalam pengerjaan. Kontribusi dalam pengerjaan BLU, SAK dan SAP mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan KDP baik yang diperoleh dari APBN maupun hasil dari BLU. Piutang jangka panjang. Yang pertama, tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran SAK dan SAP merupakan tagihan atas penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Yang kedua, tagihan tuntunan ganti rugi. Tagihan tuntunan ganti rugi SAK dan SAP merupakan tagihan kepada bendahara atau pegawai karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya harus membayar ganti rugi kepada negara. Yang ketiga, penyisian piutang tidak tertagih. Penyisian piutang tidak tertagih SAK dan SAP sama, yaitu untuk mencatat adanya penyisian utang jangka panjang yang kemungkinan tidak akan tertagih. Aset lainnya. Yang pertama, aset tak berwujud. Aset tak berwujud, SAK dan SAP menyajikan aset tak berwujud yang diperoleh APBN dan hasil dari kegiatan BLU. Yang kedua, akumulasi amortisasi. SAP belum mencatat atau mengakui adanya amortisasi, tetapi didasarkan pada penghapusan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dijelaskan dalam KLK. SAK mencatat atau mengakui adanya amortisasi. Yang terakhir, aset lain-lain terdiri dari mitra dalam pihak kegiatan. SAP mitra dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara BLU dengan pihak lain atau lebih dengan pola bangunan, kelola, serah BKS, dan bangun serah kelola BKS. Dana kelola BLU SAP. Dana kelola BLU merupakan dana untuk menabung dana antara lain dana bergilir atau dana yang belum menjadi hak milik BLU. Dana yang dibatasi penggunaannya SAP. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya untuk dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Contohnya,
bank garansi, dana yang diperuntukkan untuk pembayaran imbalan kerja termasuk dana abdi. Yang terakhir, aset lain-lain. ASP, aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang disebutkan di atas. Yang pertama, kumpulan dari aset tetap. Yang kedua, aset yang diperoleh dengan cara angsuran. Yang ketiga, aset yang diperoleh dengan cara leasing. Yang terakhir, piutang macet BLU yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan. SAK, aset lain-lain, keempat akun yang ada di SAP tersebut semuanya masuk ke akun aset lain-lain. Kewajiban jangka panjang. Yang pertama, utang usaha. Utang usaha BLU, SAK, dan SAP utang berasal dari kontrak. Yang kedua, utang pajak. Utang kepada pihak ketiga lainnya. SAP tidak mencatat adanya uang yang timbul dari transaksi pajak karena mencatat BUN. SAK mencatat transaksi yang timbul akibat belum dilunasi pajak. Yang ketiga, utang jaminan. Utang lainnya SAK dan SAP sama, termasuk utang titipan. Yang keempat, biaya yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar, SAK dan SAP mencatat adanya utang pada pihak lainnya karena telah menerima manfaat ekonomis tapi belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, SAK dan SAP mencatat adanya uang pada pihak ketiga karena telah menerima uang kas tetapi belum memberikan jasa. Yang terakhir, bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang, SAK dan SAP merupakan pembayaran angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang. Kewajiban jangka panjang. Yang pertama, utang jangka panjang. Utang jangka panjang, SAK dan SAP merupakan utang yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, utang bersyarat. SAP tidak mencatat adanya transaksi dengan syarat-syarat tertentu karena tidak ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. SAK mencatat jika tingkat keterjadiannya besar dan nilai andalan, maka dapat diakui sebagai utang bersyarat. Ekuitas dana lancar. Yang pertama, cadangan piutang. SAP merupakan jumlah dari akun piutang bagian lancar TPA dan bagian lancar TGR. SAK tidak ada transaksi dengan akun atau rekening ini. Yang kedua, cadangan persediaan. SAP merupakan akun kontra dalam akun persediaan. SAK tidak ada transaksi akan akun ini, rekening ini. Yang ketiga, cadangan lancar BLU. SAP merupakan akun kontra dari total kas pada BLU. SAK tidak ada transaksi dengan akun dana lancar BLU. Ekuitas dana investasi. Yang pertama, diinvestasikan dalam aset tetap. SAP merupakan akun kontra dari total aset tetap. SAK tidak ada transaksi dengan akun atau rekening ini. Yang kedua, diinvestasikan dalam aset lainnya. SAP merupakan akun kontra dari total aset lainnya. SAK tidak ada transaksi dengan akun atau rekening ini. Yang ketiga, ekuitas tidak terkait. SAP tidak ada akun untuk ekuitas tidak terkait. SAK sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemateri sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Yang terakhir, ekuitas terikat. SAP tidak ada akun untuk ekuitas terikat. SAK bersumber daya yang penggunanya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ekuitas terikat meliputi A. Tanah dan gedung. B. Aset yang digunakan untuk investasi. C. Bantuan atau sumbangan pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. Akuntansi laporan keuangan BLU berdasarkan SAP. Yang pertama, pendapatan.
Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu lagi dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan BLU diklasifikasikan menurut sumber penggunaannya yaitu A. Pendapatan usaha dari jasa layanan, B. Pendapatan hibah, C. Pendapatan lainnya. Yang kedua, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai PLU yang timbul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang. Berikut klasifikasi aset PLU berdasarkan urutan tingkat likuidasinya. A. Aset lancar, B. Aset tidak lancar, dan C. Aset lainnya. 3. Kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya PLU yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban biasanya timbul saat aset telah diterima atau PLU telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Dalam laporan posisi keuangan menyajikan kewajiban dengan mengklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu A. Kewajiban jangka pendek dan B. Kewajiban jangka panjang. Keempat, ekuitas data. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang BLU. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang A. Ekuitas dana lancar dan B. Ekuitas dana investasi. Kemudian untuk implikasi penerapan BLU terhadap aplikasi akuntansi. Terdapat beberapa implikasi yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi universitas dalam menerapkan sistem BLU tersebut. Berikut beberapa implikasinya. Yang pertama, keuangan dan anggaran. Yang kedua, pengelolaan aset. Yang ketiga, pengelolaan piutang dan utang. Dan yang keempat, pengelolaan investasi. Untuk studi kasus, kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Eli Windarti Hastuti dengan judul Studi atas Akuntansi Universitas sebagai Organisasi Nirlaba menuju Good University Governance. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perlakuan akuntansi untuk universitas sebagai salah satu organisasi nirlaba demi tercapainya akuntabilitas terhadap publik, baik itu universitas milik pemerintah ataupun swasta, dan menuju satu konsep baru yang saat ini tengah gencar dicanangkan, yakni Good University Governance. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah Good Governance menjadi salah satu yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Good Governance tak hanya didengungkan di sektor publik saja ataupun sektor swasta saja, namun keduanya saat ini berlomba-lomba untuk dapat mencapai good governance, tentu dengan karakteristik masing-masing universitas. 2 poin dari good governance adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk membahas tentang perlakuan akuntansi untuk universitas sebagai salah satu organisasi nirlaba demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas terhadap publik, baik itu universitas milik pemerintah ataupun swasta, dan menuju satu konsep baru yang saat ini tengah gencar dicanangkan, yaitu Good University Governance. Sumber yang kami gunakan yaitu buku Akuntansi Sektor Publik, pengarang Abdul Halim dan Muhammad Syah Usufi pada tahun 2016, Salemba 4 edisi 2. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.